Halo semua, perkenalkan nama saya Keisha Senduk dari kelas 2B8. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen Dr. Imelda Ogi SE MM dan NIM saya 2106 11020509. Teori yang akan saya presentasikan yaitu tentang Analysis of Variance atau ANOVA. Apa itu ANOVA? ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Roland Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan produk uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok, berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai f-test atau f-hitung. Nilai f-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel f. Jika nilai f-hitung lebih dari f-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Contoh ANOVA, contohnya adalah seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan modal pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6, di mana dalam penelitian tersebut, kelas 6A diberi perlakuan A, kelas 6B diberi perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar semua kelas 6A, B, dan C. Masing-masing kelas jumlahnya berkisaran antara 40 sampai dengan 50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F-hitung. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai F dalam tabel F pada derajat kebebasan tertentu atau degree of freedom. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka disimpulkan bahwa menerima H1 atau yang berarti ada perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian siswa antar perlakuan model pembelajaran. ANOVA dalam regresi linear. Kadang para pembaca cukup dibingungkan oleh adanya tabel ANOVA pada hasil analisis regresi linear. Tentunya jika Anda mengerti maksud sesungguhnya dari uji yang satu ini, maka Anda tidak akan bingung lagi. ANOVA dalam perhitungannya membandingkan nilai mean, square, dan hasilnya adalah menilai apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khas dari ANOVA adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini adalah adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin. Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respons berskala data rasio atau interval. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat per perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya uji ini dapat dikatakan relatif robust
atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Jenis ANOVA adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau independence variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel response atau dependent variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut, yaitu univariate yang pertama, univariate one way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Yang kedua, univariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Yang ketiga, univariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Yang selanjutnya, multivariate. Yang pertama, multivariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua, multivariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang ketiga, multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Jenis lain yang menggunakan prinsip ini adalah yang pertama repeat measure analysis of variance, yang kedua analysis of covariance atau ANCOVA, yang ketiga multi-rate analysis of covariance atau MONCOVA. Syarat uji ANOVA menurut Donald H. Sanders dalam buku Comparison of Three or More Sample Means Analysis of Variance 1990, ada asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA, yaitu yang pertama random sampling. Sampel yang bersifat independen dan bebas, artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Yang kedua, multivariate normality, yaitu distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Yang ketiga, homogeneity of variance. Setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variasi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Demikian pembahasan kita mengenai analysis of variance atau ANOVA, dan sekian, terima kasih.